buah roh kebaikan. Aduh, Papa sakit. Mana biaya pengobatan mahal sekali. Gimana ini ya? Daripada aku sedih sendiri, mending aku telepon my bestie aja deh. Aku mau curhat sama dia. Hai my bestie. Hai. Kok sedih gitu sih? Pengen curhat nih. Papaku sakit. Sedangkan biaya pengobatan mahal sekali. Gimana ya ini? Aku bingung. Ya udah, kita bawa di dalam doa ya. Tuhan pasti cukupkan. Semangat ya sis. Kita doakan supaya papa kamu cepat pulih. Dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Makasih banyak ya Besti. Bersyukur punya teman curhat seperti kamu. Oke, bye. Semangat, bye. Kok bisa? Siapa yang transfer uangnya ya? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku bisa bawa papa ke dokter. Dan aku bisa beli makanan enak buat papa. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk jadi berkat buat keluarga kami. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hai Sweety Kids dan semua anak yang sedang beribadah bersama dengan Lause Astrid. How are you today? Lause berharap kalian semua sehat dan bersukacita hari ini. Mari Lause undang semuanya bangkit berdiri, kita akan sama-sama votum dulu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Sekarang, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dengan sama-sama menaikkan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau masuk, mau beribadah untuk menyembah Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang akan diberitakan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan series mengenai buah roh. Apakah kalian ingat apa saja buah roh itu? Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai buah roh kasih. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan menggerakkan kita untuk dapat mengasihi orang lain karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas mengenai buah roh kebaikan. Apakah kebaikan itu buah Roh Kudus? Rasanya semua orang juga bisa berbuat baik. Mari kita lihat sebuah cerita di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang kebaikan di Kisah Para Rasul 2 ayat 14-47. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan turun pada hari Pentakosta, Petrus dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan berani menceritakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa manusia. Ia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Khotbah Petrus membuat 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Tapi Yesus sudah begitu baik mau mengasihi, bahkan mati untuk mereka orang yang berdosa. Mereka mau percaya kepada Yesus dan dibaptis. Lalu, apa yang berubah setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus diam di dalam diri mereka, sehingga mereka rajin belajar firman Tuhan dan selalu berkumpul bersama untuk beribadah, melakukan perjamuan kudus, dan berdoa. Merekalah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Dan Roh Kudus membuat semua orang yang sudah percaya itu menjadi orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri dan suka berbagi. Mereka rela berbagi sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan yang sudah baik dan memelihara mereka. Oleh sebab itu, mereka menjual hartanya dan membagi-bagikannya agar dapat mencukupi keperluan orang lain dan kebutuhan dalam persekutuan mereka. Sebagai penduduk Yerusalem, kota yang besar, cara hidup mereka yang seperti itu tidak biasa. Kuasa Roh Kudus mengubahkan orang-orang yang baru percaya ini, karena hidup di kota besar biasanya membuat mereka menjadi egois dan tidak peduli pada orang lain. Maka cara hidup yang berbeda dan kebaikan-kebaikan mereka inilah yang membuat mereka disukai oleh banyak orang, dan melalui kebaikan itu jugalah mereka menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang lain, sehingga semakin banyak orang yang tergerak untuk percaya kepada Yesus, dibaptis, dan bergabung menjadi anggota persekutuan tersebut. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 47b. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka inilah yang disebut gereja Tuhan, persekutuan atau berkumpulnya orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan selanjutnya mereka disebut orang Kristen. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Anak-anak, kita sudah melihat bagaimana orang yang percaya Tuhan hidupnya tidak sama lagi. Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang percaya untuk menghasilkan buah kebaikan seperti firman hari ini. Tapi apa ya kebaikan itu? Kebaikan yaitu melakukan hal yang baik dan benar, bahkan ketika hal itu sulit dilakukan. Kebaikan berasal dari dalam diri kita dan terlihat keluar, dan benar-benar tulus kita lakukan jika kita sudah percaya kepada Yesus. Allah itu baik. Allah sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan rela mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia. Asal kita
percaya kepada anaknya Yesus, maka kita akan diselamatkan. Dan saat Yesus berada di dunia, Ia menunjukkan banyak kebaikan melalui menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, melakukan banyak mujizat, dan Ia juga memberitahu apa yang baik dan benar pada saat Ia membersihkan bait Allah. Dan kebaikannya yang terbesar adalah memberikan nyawanya bagi kita dengan mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita diberikan hati yang baru yang dapat mengasihi Allah. Semua orang dapat melakukan kebaikan, tapi kebaikan harus inside out, keluar dari hati yang murni, yang sudah disucikan oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan mengubahkan kita dari dalam, sehingga perbuatan baik yang kita lakukan benar-benar berasal dari kebaikan Tuhan. Di sini ada 2 buah keranjang yang sama, bukan? Biasanya keranjang ini dipakai untuk menyimpan tanaman atau untuk simpan alat tulis juga bisa. 2 keranjang ini benar-benar sama, bukan? Lalu seumpamakan keranjang yang satu ini adalah kebaikan berdasarkan dunia, dan yang ini kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dari depan penampilannya sama persis, bukan? Tapi jika kita melihat di dalamnya, baru kita dapat melihat perbedaannya. Memberi sedekah, menolong orang, memberi makanan, semuanya baik. Tapi apa motivasinya ya? Apakah benar-benar tulus berbuat baik? Atau apakah ia hanya ingin orang lain melihat bahwa ia adalah orang yang baik? Dia orang yang baik. Wow, hebat ya, dia mau berbagi. Mari kita lihat isinya. Wek, sampah semua. Kita tidak mau kan kelihatan baik di luar, tapi di dalamnya kotor karena perbuatan baik kita didasari atau dengan motivasi yang salah. Berbeda dengan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Kebaikan yang berasal dari Tuhan keluar dari dalam hati kita. Hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus dari segala dosa. Jadi semua perbuatan baik kita karena Tuhan sudah mengisi hati kita dengan kebaikannya, dengan segala hal yang menurutnya baik dan benar, sehingga kita berbuat baik bukan hanya pada saat ada orang lain yang melihat atau agar kita dipuji oleh orang yang melihat kita, tapi kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah mengubah hati kita sehingga kita menyadari akan kebaikan Tuhan yang begitu berkelimpahan dalam hidup kita. And we are so excited to share it to the others. Jadi mungkin orang lain tidak tahu waktu kita berdoa untuknya, memberi sumbangan atau makanan, karena itu semua keluar secara alami dari dalam hati yang mengasihi dan bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. The goodness of God. Tidak mudah untuk selalu berbuat baik dan benar, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menggerakkan dan memampukan kita untuk melakukan bukan hanya perbuatan baik, tapi perbuatan yang benar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan kita mengenai buah roh yang diambil dari
Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yuk kita nyanyikan satu pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, rasanya di masa pandemi ini sulit ya untuk melakukan kebaikan seperti berbagi atau menolong orang lain. Ada berbagai alasan untuk tidak berbagi. Mungkin social distancing atau kita sendiri kekurangan. Tetapi mari kita melihat dari pengalaman jemaat mula-mula. Pada saat mereka percaya Yesus, mereka diubahkan. Sekalipun sulit untuk berbuat kebaikan, tapi mereka tetap melakukannya. Dan kalian ingat kan pengalaman keluarga Lause tadi? Lause yakin orang-orang yang membantu Lause pasti adalah orang-orang yang percaya, yang digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka membantu Lause dengan diam-diam tanpa mencari pujian atau agar dilihat oleh orang lain. Lause sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup Lause. Dan Roh Kudus juga menggerakkan Lause untuk membagikan kebaikan Tuhan melalui membantu orang-orang yang memerlukan makanan, menjadi teman yang baik, dengan mendengarkan teman-teman yang mau curhat, mengirimkan buku-buku untuk sekolah yang membutuhkan, atau apapun yang dapat Lause bagikan sesuai kemampuan Lause.
Termasuk saat ini dengan menjadi guru sekolah minggu, Lause ingin membagikan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada anak-anak semua. Menceritakan tentang Allah yang baik, yang selalu ada, memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah, anak-anak, apa saja kebaikan Tuhan yang kamu rasakan? Ayo, ceritakan kepada orang lain agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dan apa yang dapat kamu lakukan sebagai ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan? Ayo, buat daftarnya dan kita minta Roh Kudus mampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami juga dapat membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kami rindu orang-orang itu boleh merasakan juga tentang kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ibadah Sweety Kids kita hari ini. Ayo kita praktekkan buah roh kebaikan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita semua. Keep the spirit kids. See you next time. God bless you.